berasal dari kehendak Bapa. Makanya saya Tritunggal, saya bukan orang satu JO. Nah, ketika Bang Jibril mengatakan bahwa apakah pantas sesuatu yang kudus itu menjadi sesuatu yang tidak kudus? Pertanyaannya begini, di dalam iman Tritunggal, kami tidak menyapa, enggak sebentar. Dalam iman saya tidak menyatakan bahwa Yesus itu Bapa. Ya, Yesus bukan Bapa. Dia maksudnya Yesus itu bukan Tuhan yang maha itu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Di dalam kemahaannya dia bukan maha. Di dalam kemahaannya dia bukan maha. Gimana sih? Iya, ya nggak ngerti lah kau. Kan namanya juga Tritunggal. Nggak gitu bang. Saya nggak mesti jadi chef untuk tahu makanan basi. Gini. Ketika ditanya kapan hari itu akan datang, Yesus bilang apa? Nggak tahu. Cuma Bapak yang tahu. Malaikat juga nggak tahu. Dia sendiri pun nggak tahu. Ya, saya tidak akan menjadi kesimpulan atau menjadi gambaran enggak dan ya, kita maha kuasa bang, maha kuasa secara definisi maha kuasa. Jadi kuasanya itu terikat sama dia nggak akan pernah nggak berkuasa. Tunggu sebentar. Menurut abang maha kuasa itu bergantung nggak? Ya enggak lah. Nggak bergantung. Enggak. Tritunggal itu kan saling bergantung bang. Saling berrelasi, bukan bergantung. Saling bergantung dong. Oke lah, kalau bergantung. Kalau nggak ada Yesus cuma berdua-duaan, Roh Kudus sama Bapak, nggak Trinitas namanya. Iya ngapain ya? Ya jadi gini ya, sekalian. Jadi Trinitas ini saling bergantung ya bang ya. Berarti hilang maha kuasanya begitu ada tiga ini ya bang ya. Kok bisa hilang? Ya enggak dong. Loh, kok begini, abang melawan sebentar. Pola pikir abang sendiri. Izinkan saya menceritakan paham Tritunggal saya, teman-teman. Silakan. Tritunggal. Ya, saya memahami Tritunggal itu begini. Mereka itu bukan berbicara keberapaan, tetapi keberadaan. Juga berbicara tentang relasi dan penyataan dirinya dalam sejarah manusia. Dia dari kekekalan, yaitu firman, roh, ya kan, Roh Kudus dan Allah, ya, Roh Allah dan Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang disandingkan yang namanya Allah. Nah, ketika dia masuk dalam sejarah manusia, firman yang di dalam bahasa orang Yahudi menggunakan kata anak Tuhan, ya kan, Son of God, firman itu menjadi manusia. Dia menyatakan dirinya dalam sejarah manusia, makanya dia terbatas di dalam hukum dunia. Apa itu hukum dunia? Ya namanya kematian, lapar, tidur, ngantuk dan sebagainya. Ini, ya. Abang boleh ngasih tahu nggak? Ini Yesus diajarannya di mana ya bang? Kenapa? Ngasih tahu. Yesus di mana tuh ngajarin ini semua? Ini dari seluruh Alkitab kejadian saya Wahyu. Bentar dulu bang, jangan potong dulu. Oh, siap. Oke, jadi di dalam ontologisnya mereka adalah satu. Di dalam pekerjaannya di sejarah manusia pun, di dalam dunia ini pun dia adalah satu. Bahkan setelah dia terangkat ke surga juga satu sampai sekarang. Itu nggak terbatas, dalam hakikatnya dia satu. Tetapi dalam penyataan keberadaan, Yesus yang adalah firman yang dari kekekalan menuju ke sesuatu yang tidak kekal, yaitu sejarah manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang tidak mampu menghampiri Allah yang maha itu bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah melalui Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yesus adalah kepenuhan ilahi. Enggak, ini dari tadi yang abang jelasin itu dari mana itu Yesus? Dari Alkitab lah bang. Sebentar. Yakin dari Alkitab. Yap. Yakin. Iya. Karena kalau abang search bang di sejarah. Aku belum selesai, belum selesaikan tuh masalah Roh Kudus ya. Oke, siap. Nah, silakan. ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ya kan, walaupun teman-teman Islam mengatakan itu digantikan, tetapi sama-sama diangkat, ya kan. Tapi setidaknya kematiannya itu yang kami imani, dan dia bangkit dari antara orang mati adalah keselamatan. Karena kenapa? Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang Kristen. Nah, ketika dia bangkit, dia pergi kepada Bapa tuh, kepada Bapa. Ya, setelah pergi kepada Bapa dia bilang, aku akan mengutus Roh Kudus. Sebentar lu Bang Edin, nanti abang bisa sanggah. Mengutus Roh Kudus sebagai roh yang menginsafkan, memperkenalkan dan membantu kita dalam doa untuk pengenalan akan Yesus Kristus, yang dimana di sana adalah kepenuhan Roh Allah. Mantap. Izin iklan. Oke, silakan. Izin iklan dulu. Izin dulu iklan. Teman-teman yang ada di bawah ya, teman-teman khususnya teman Kristen, jangan pelit lah, tolong dibantu Ibu Darni dan Bang Salon supaya lebih semangat lagi gitu loh. Lanjut. Abang ini satir saya kayaknya. Menyalanya Kristen itu. Menyala dong. Menyala. Gacor kita gacor. Ini jadi yang abang jelaskan tadi
yang Bang Salom jelaskan tadi, kalau abang cari tahu aja bang, ada bapak gereja namanya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Nama singkatnya kalau abang tahu Tertullian. Dia ini bapak gereja yang lahir tahun 155, meninggal tahun 220. Ini kalau abang mau lihat datanya, ini dari mana-mana udah banyak. Ini dari Learned Religious, Biography of Tertullian. Dia ini bapak gereja yang menyusung Trinitas. Nama asli dia Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia ini lahir 145 ke 155. Habis itu bapaknya itu centurion. Nah, ini boleh dokumen. His parents, orang tuanya adalah kafir, Gentiles, dan bapaknya adalah seorang Roman centurion, pasukan Roma. Ya, Roman centurion. Nah, di umurnya yang ke-20, dia pindah ke Roma. Di umurnya yang ke-20. Bentar bang, aku turun bentar ya. Doubling. Bentar. Bang, aku turun bentar. Takut ya. Nggak apa-apa guys, kita sambil ngerokok sama ngopi. Kita sih santai ya. Dia udah kemakan doktrin, pokoknya Yesus Tuhan gitu. Jangan gitu teman-teman, santai aja. Udah aman. Aku nggak takut bang, doubling aja suaranya, takutnya ganggu. Sabar, dosa usah ditanggapi ya, dosa tanggapi yang lain bang. Komal kita ini komal edukasi. Siapapun yang menghina atau menghujat itu kita turunkan. Kami tegas di sini bang. Betul. Oke. Kita sambung ya. Tadi di umur 20 Tertullian itu pindah ke Roma. Ajaran agama apa ya di Roma waktu itu? Dia belum Kristen loh. Dia masuk Kristennya itu di tahun 200. Dia meninggal di 220. Kebetulan sekali ini namanya Capitoline Triad. This incredible second century sculptures decide the trio of God or worship by the ancient Romans. Jadi ini Tuhan di Roma zaman Tertullian di sana di umur dia 20. Itu namanya Capitoline Triad. Di sini ada Bapak Tuhan, ini Bapak segala Bapak. Namanya Jupiter. Di sini bisa dilihat nih, Kings of Gods, raja segala raja. Itu namanya Jupiter. Habis itu Juno dan Minerva, the goddess of wisdom. Emang Tuhannya kayak boy band gini bang, bertiga-tigaan, nggak pernah solo karir. Tapi kalau kita lihat nih bang, the original Christian Biblical Trinity, ini Tritunggal ya. Di sini Tuhan itu God, His Word atau Firman, and His Wisdom. Ini wisdom. Tadi Minerva, the goddess of ini kenapa bisa bisa sama banget begini bang? Di tahun 200, 40 tahun setelah dia lahir, dia masuk Kristen dan dia menjadi Bapak Tritunggal. Jadi sebenarnya yang abang ikutin Tertullian apa Ibrahim bang? Apakah dengan narasi ini Anda mengatakan bahwa Tritunggal itu berarti berasal dari paham dia sebelumnya? Buktinya? Begitukah maksudnya? Buktinya? Ya, oke, hanya sebagai informasi saya terima bang. Nanti saya coba cari-cari. Oke, kalau abang menolak itu, menolak data yang konkret kayak gitu, yang simpel aja deh bang. Abang bisa nggak tunjukin sama saya dari kitab Kejadian sampai kitab Kecelakaan, di mana Abraham menyembah Tuhan yang tiga ini bang? Belum ketemu. Belum ketemu ya bang? Itu kan Trinitas ada, Kejadian 1. Ayat 1 sampai 3. Ada Bapa, ada Roh, ada Firman. Nah, jadi Benar nih kalau di depan gue terbalikin di meja.
Itulah. Darni, Ada. minimal jangan mematahkan semangat dia. Memang fakta yang dikasih dia itu udah capek-capek disampaikan, minimal kau terima gitu loh. Oh iya. Enggak, kalau ada data pembantahnya, bantah. Kalau nggak ada data ya diam aja lah, udah terima aja lah, betul itu. Kan ditanyanya Katolik di mana di dalam Bible tentang Trinitas. Enggak, Kan di mana gitu. Ibrahim nyembah Tuhan yang 3, Bu Darni? Coba deh. Nah itu. Nah, tetapi menerangkan tentang keberadaan Elohim itu enggak udah dijawab. ada. Di mana Nabi Ibrahim nyembah Tuhan yang 3? Tapi yang saya tahu Kok tapi? Elohim itu Bu Darni, menyatakan diri sudah ada. di mana Nabi Ibrahim menyembah Tuhan yang 3? Nggak ada lah menyembah Tuhan. Sekarang ya aja kami nggak ada menyembah Tuhan yang 3. Nah, Gimana kan sih? ngaku-ngaku tauhid nih sekarang. Mana ada kami menyembah Tuhan yang 3? Berarti Ibu tauhid. Tauhid tetap kami tetap tauhid. Ya itu siapa? Yahweh. Di dalam Yahweh itu ada orang ini. Bapa, Putra, Anjay. dan Roh Kudus. Begini Bang Jibril. Advent tiba-tiba tauhid. Enggak gini Bang Jibril. Kristen tuh nggak ada nyembah Tuhan yang 3. Bingung juga kami kok di framing seperti itu. Maksudnya? Maksudnya Bang? Tunjukkan kepada saya ada Kristen mengatakan bahwa dia menyembah Tuhan yang 3. Coba. Abang Nggak tahu, ada. abang iman abang apa namanya Bang? Tritunggal. Nah, 3 dalam penyataan. Apa ulang lagi Bang? Apa namanya? 3 dalam penyataan keberadaan dan 1 hakikat. Bukan Udah disebut. menyatakan diri Elohim itu Astaga, menyatakan Enggak, Bang. abang bilang abang nggak nyembah Tuhan yang 3 la. Sekarang saya tanya, iman abang apa namanya Bang? Ini terus semangat loh, ketawa aja terus. Kejar aja terus ke situ. Oh, gimana sih kalian ini? Itu Namanya menerangkan Tri. keberadaan. Namanya Tri. Menerangkan. Oh iya. Gini. Sorry ya, Tuhan itu tidak bisa dianalogikan seperti manusia. Tetapi begini loh teman-teman. Ya, ketika Presiden Prabowo menjabat gelar sebagai presiden, ketika dia menjadi merakyat, apakah dia tidak jadi presiden? Tetap toh. Nah, ketika dia ini ikut kan, ke gorong-gorong, ini kan analoginya salah kan? Nah, ini Enggak, ini balik lagi ke tadi. Tuhan abang bisa bohong nggak? hah? Tuhan abang bisa bohong nggak? Bohong. Hah? Bohong di mana, bohong? Bohong. Tuhan abang bisa bohong nggak? Nggak ada lah, Bang. Nah, dia nggak bisa bohong tapi bisa jadi manusia. Gimana sih double standarnya? Astagfirullahaladzim. Katanya bisa jadi apa aja, Oke, tapi nggak bisa sebentar. bohong. Karena ini sudah masuk di ranah kekristenan ya. Jadi saya jangan ranah kekristenan ya. Sebenarnya aku banyak pertanyaan sama teman-teman Islam, tapi aku hargai ini ada penonton 1.200. Ya, Saya tidak tanya menyakiti- aja. Saya tidak menyakiti hati teman-teman muslimku yang baik dan murah hati. Jadi aku biarlah aku berapologet saja di sini. Ketika saya mengatakan Tritunggal, Abang jangan langsung mengatakan itu ada suatu quantity. Jangan begitu. Nggak bisa. Oke. Tuhan kami tetap satu gitu loh. Kami mengenal Tuhan itu bukan Bapa yang tidak terlihat itu, tetapi mengenalnya adalah Bapa di dalam Yesus. Itulah Jadi yang kami Bang Salom, kenal, saya bantu gitu loh. saudara. Juga kan Musrik. Saya bantu Bang Salom. Namanya Tentu musrik. Jawaban Bang Salom itu tidak tepat. tauhid kami. Kristen itu tauhid. Iya, sejak kapan Musik. kita nggak tauhid? Enggak, itu- gini. Saya mau luruskan apa yang dikatakan Ada oleh penjelasannya, Allah gitu. Subhanahu wa taala. Gini, Bu Darni. Itu namanya musyrik, menyekutukan Tuhan. Kalian itu menyekutukan Tuhan. Kalian sadar nggak itu? Di Al-Quran juga kami wahyukan kepadamu La Muhammad. haula Siapa sih? wala quwata illa billah. Kenapa enggak? Itu Aku artinya mewahyukan royal we. kepadamu. Harusnya gitu kan. Bu Darni. Kenapa ada kami? Oke, mau saya tunjukin. Apa kami itu coba? Oke. Ya Tritunggal itu kami itu. Ayo, kalian aja Mampus nggak tuh? Tritunggal itu sih Setelah kami. Tunjukkan dulu Bang Jibril. Bang Simatupang dan teman-teman, aku nanti habis Bang Jibril satu kali narasi boleh ya? Jangan dipotong boleh ya? Oke ya. boleh, Nggak boleh. nyampe 3 menit kok, 2 menit aja. Nih kami dalam bahasa Arab itu artinya royal we. Nih ya, saya translate aja nih. Penggunaan kata kita alih-alih saya oleh seorang individu seperti secara tradisional digunakan oleh seorang penguasa. Royal we ini juga dikenal, ini dari Oxford nih yang punya bahasa,
The use nih, aduh, nih saya translate lagi nih. Penggunaan kata kita alih saya oleh satu orang seperti secara tradisional digunakan oleh raja dan ratu di masa lalu. Sampai sekarang digunakan. Jadi Bu Darni, kalau saya jadi presiden, habis itu saya bilang, kami akan menolong korban ini. Kami di sini maksudnya presiden dan kuasanya. Sampai sini masuk nggak? Ini aja yang ditanya 2 tahun. Cukup. Kami juga seperti itu, Tritunggal itu yang bagaimana? Bukan keberapa. Kita beda, Beda itu. Sama dong. Kita sama mana? dong, sama. Dari mana? Woi, coy. Ketika presiden mengatakan kami, presidennya tetap satu, tapi dia mewakili segala pekerjaan-pekerjaan di situ yang bekerja di situ. Baik. Oke, di sini. Enggak, kita analogi. Bang? Ini penontonnya semakin banyak, bahasa kita mesti kita semakin Oke, simpel. siap. Jaga bahasamu. Bang Salom. Jadi Bang Salom. gini, cara memilahnya begini Bang. Begini Bu Darni. Kalau Allah itu berbicara tentang perintah, itu menggunakan kata kami. Tetapi kalau Allah berbicara tentang pribadinya menggunakan kata aku atau saya. Contoh, innani anallah, karena dia berbicara tentang pribadinya, maka dia menggunakan kata aku, dia tidak menggunakan kata kami. Seperti itu. Kalau keliru mohon diluruskan Bang Jibril. Ya, enggak, kita balik lagi ke tadi. Kita pakai kata simpel aja deh Bang, musyrik. Ini saya mau Abang paham nih Bang Salom. Bang Salom, kalau saya ngasih Abang kerjaan, ngasih Abang makan, ngasih Abang tempat tinggal, ngasih Abang tempat tidur, bayarin listrik Abang, habis itu pesenin Grab Abang untuk makan setiap hari dan seterusnya. Habis itu Abang berterima kasihnya sama tukang Gojek, Abang berterima kasihnya sama tukang listrik, Abang terima kasihnya sama pembantu di rumah. Menurut Abang kurang ajar nggak? Kalau kayak gitu dirajam aja, Bang. Apa bedanya sama Abang? Jangan kau samakan analogi Bapaknya Yesus yang nyiptain, bapaknya Yesus yang ngasih lo napas, bapaknya Yesus yang bikin lo ini, bapaknya Yesus yang ngasih lo, terima kasihnya sama yang ngasih, yang sama jalanan. Kurang gali lada apa-apaan nih makhluk. Oh, Yesus itu kan wujudnya. Nah, Bapak. musyrik. Gimana sih? Musyrik itu Ada menyekutukan Tuhan. ayat 3. Kalian ini menyekutukan Tuhan. Oh, tidak. Utusannya kalian Tuhankan, Roh Kalian Kudusnya tidak kalian tahu. Tuhankan. Oke. Musyrik. Udah ya, aku minta 2 menit ya teman-teman. Minta 2 menit ya. Silakan Oke. Bang Musyrik, silakan. Framing lagi musyrik aku. Jadi begini teman-teman ya, thank you untuk penjelasannya Bang Jibril. Sebenarnya gini, simpelnya tuh gini loh teman-teman. Tuhan itu tidak terbatas dalam kemahakudusannya, tetapi dia tidak bisa datang ke dunia yang berdosa ini kalau dia sendiri tidak berkenosis. Ya, dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, makanya dia datang dalam rupa manusia. Apakah surga jadi kosong? Tentu tidak, karena dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1, itu adalah firman yang menjadi manusia. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang kami kenal Yesus itu adalah Tuhan kami, di mana kami berserah diri kepada Tuhan Yesus dengan ajarannya. Musyrik. Bentar Bang, tadi aku bilang 2 menit. Tambahin lagi 2 menit. Oke, itu yang untuk menjawab Bang Jibril. Nah, yang kedua begini teman-teman. Ketika teman-teman bermain TikTok begini ya, ini analogi nih. Sebenarnya tidak 100% menjadi wakil ya. Ini kalian mendengarkan suara saya. Apakah suara saya itu saya? Kan. Ketika saya typing saya di bawah itu? Bukan. Kan. Kok bukan sih? Ketika saya typing di bawah situ, apakah itu bukan typingan saya? Itu typingan Abang, bukan Abang. Punya si Katolik itu. Bang, saya ke kamar mandi buang tokai, Bang. Tokai itu bukan saya, Bang. Kok jadi tokai sih? Iya, Abang mau samain sama yang keluar dari saya. Tahu sendiri. Penonton kita ini udah 1000. Bentar. Ini akan analogi nih, analogi. Iya, analoginya kita ke kamar mandi aja deh, Bang. Yang keluar itu saya bukan. Ini nih, bentar Bang Jibril, bentar. Minum es krim dulu. Ketika teman-teman mendengarkan suara saya, apakah suara saya itu adalah saya? Bukan, itu suara Abang, bukan Abang. Pinter. Ketika teman-teman melihat bacaan saya di situ, apakah itu adalah saya? Itu tulisan Abang, bukan Abang. Itu tulisan saya. Tetapi dari tulisan dan suara itu, apakah itu adalah suara saya? Ya. Itu suara Abang, bukan Abang. Betul, itulah Tritunggal.
Tulisan saya itu bukan saya. Tulisan saya itu namanya kalian. Itu namanya. Itu bukan saya. Secara pribadi dan esensi dan penempatan yang kalian terima cuma gelombang suara dan tulisan visual. Tapi itu berasal dari saya. Iya, itu musyrik, Bang. Dibawa kerana hukum sebentar. Kalau ketika saya menghujat di sini dibawa kerana hukum, itu bisa dihukum. Karena itu jelas-jelas adalah saya. Enggak, tunggu dulu. Kan? Yang dihukum tulisan apa Abang? Akulah. Hah? Kenapa nggak tulisannya? Katanya beda. Itu kan bukti. Itu kan katanya beda. Katanya 3 oknum nih. Gini. Itu bukti, Bang Jibril. Dia kejebak sendiri mana logi dia. Bukti. Visualnya nih. Katolik bukan Kristen. Ini visualnya nih bukti lu nih menghujat nih. Ini ada suaranya. Enggak, nih. Katanya Yesus nih. Sama bapaknya adalah satu. Jadi kalau tulisan Yesus juga kan? Tapi kenapa nggak dihukum tulisannya? Kak Diarni, ngerti kan maksud saya, Kak Diarni? Tulisan itu bukan suara itu bukan saya, tetapi itu berasal dari saya. Yes. Ngerti kan? Oke. Oke, thank you Bang Jibril. Silakan. Ini aku baru dapat hikmat, barusan ini aku dapat hikmat bagaimana saya mau menjatuhkan Bang Jibril ini ya. Nah, itu secara definisi saya dapat analogi ini nih dari TikTok ini, silakan. Bang, kalau Tritunggal itu pribadi. Pribadinya ada 3. Jabatannya 1. Pribadi Tuhan. apa? Hipostasis bukan? Pribadi oknum. Hipostasis, Bang, itu berbicara tentang keberadaan. Sekali lagi ulang, Tritunggal itu keberadaan, bukan keberapaan, Bang, abangku. Abang tahu nggak hipostasis itu dalam bahasa Yunaninya itu sebenarnya namanya dari substansi atau realita yang mendasar. Realita yang mendasar, kunci kata mendasar. Realita sekarang, yang mendasar. Oke. Ada suaraku ada realitanya nggak? Ada. Tulisanku ada ada realitanya nggak? Kalian lihat? Ada. Oke, tetapi itu berasal dari oknum yang sama nggak? Berasal dari oknum yang sama, betul. Oke. Apakah tulisan dan suara saya itu sama? Beda dong. Beda. Ya, secara substansi beda, tetapi secara hakikat itu berasal dari saya. Setuju? Iya, berasal dari satu. Thank you. Oke. Berarti omongan abang itu abang bukan? Omonganku ya bukan aku. Nah, kenapa firman Tuhan jadi Tuhan? Gini loh. Nah, dia kejawab. Sebentar. Kejawab. Suara yang kalian dengar itu bukan aku secara hakikat, secara keberadaan itu bukan aku. Iya. Kalau nggak ada Elohim, apakah ada firman? Sebentar, Kak Darni kok lari. Ini udah capek-capek aku bikin analogi. Sebentar, udah di sini aja dulu kita putar-putar. Enggak, dia udah tahu itu. Sebentar. Omongan abang bukan. Perkataanku itu ya, itu abang bukan. Bukan penyataanku secara sekarang aku berada di Surabaya. Iya, omongan abang bukan. Oh, bukan. Nah, terus kenapa firman Tuhan? Gimana sih? Itu kan dari aku. Firman Tuhan emang dari mana, Bang? Oke, sekarang perkataanku itu berasal dari siapa, Bang Jibril? Dari abang. Dari aku. Berarti bisa dikatakan nggak itu adalah aku? Bukan, itu perkataan abang. Oke, aku ambil aja. Perkataan aku adalah yang kalian dengar itu perkataan saya bukan? Perkataan Katolik bukan? Itu perkataan abang, bukan abang. Enggak, pakai nama aku aja. Perkataan Katolik bukan? Perkataan Katolik. Oke, perkataanku ada perkataan Katolik. Ketika aku typing di bawah, itu typingan siapa? Typingan Katolik bukan? Typingan Katolik. Typingan Katolik. Apakah aku yang ada di Surabaya ini adalah bentuk typingan? Jawab dulu. Apa gimana? Apakah Jibril yang jawab? Typinganku yang di bawah itu, apakah itu adalah eksistensi aku? Bukan. Apakah suara-suaraku yang kalian dengar itu adalah eksistensi aku yang ada di Surabaya? Bukan. Tetapi apakah itu berasal dari sumber yang sama? Dia betul. Iya gitu. Lah terus ini justru abang memisahkan Tritunggal. Gimana sih? Iya, dalam penyataan keberadaannya memang terpisah, Bang. Suaraku terpisah dengan tulisan. Dan tulisan bukan suara. Oke, berarti firman aku. Tetapi itu berasal dari aku. Maka semuanya disebut aku. Dia udah lurus nih. Gitu. Udah lurus nih. Gimana, tapi Bang, begitu ditanya. nih, masuk ya? Enggak. Udah masuk. Tapi begitu gue tanya langsung singit lagi nih. Langsung ke tali kamanya nih. Bang, firman Tuhan bukan? Firman Tuhan ya Tuhan lah. Kan aku. Nah, singit lagi. Gimana sih? Tadi kata-kata lo bukan lo. Sekarang firman Tuhan. Makanya dia pakai kata Katolik.
Typinganku tuh typingan Katolik bukan? Typingan Katolik. Oke, suaraku barusan kalian dengar ini suaranya Katolik bukan? Suaranya Katolik, bukan Katolik. Oke, aku yang ada di Surabaya ini Katolik bukan? Katolik. Katolik. Apakah Katolik dalam bentuk suara itu adalah typingan bentuk Katolik sama? Bukan. Bukan. Apakah Bukan. typingan dan suaraku yang kalian dengar dan kalian lihat itu adalah aku yang ada di sini? Bukan. Yang tidak terhampiri oleh kalian? Bukan. Oke, bukan. Tetapi apakah berasal dari sumber yang satu? Tuh. Iya, ini baru benar. Sama-sama. Apakah itu bisa dikatakan Katolik? Semua Katolik. Semua Bukan Katolik. dong, itu kata-kata Katolik, bukan Katolik lah. Lu. Orang ngaco. Iya, standar ganda. Dia Gimana standar dia? ganda. Enggak, begini, izin Bang Jibril. Assalamualaikum Ustadku. Waalaikumsalam. Bentar, Ana ambil rokok nih, rokok Ana habis. Siap. Oke, Bang, Ya, lanjut, Bang. ketika kau mengatakan tulisanmu itu adalah bukan dirimu, sama. Firman Tuhan itu bukan Tuhan itu sendiri. Gini. Maksudnya begini, Bang, Pak Ustadz. Ketika saya mengatakan tulisanku itu bukan pribadi aku yang di Surabaya, setuju nggak? Ya. Tetapi Ya. itu Katolik bukan? Bukan. Kok bukan kan yang ngetik kan Katolik? Gimana sih? Iya, itu tulisanmu tapi itu bukan kamu. Tapi Eksistensinya bukan kamu. bukan Bos. aku yang ada di Surabaya kan? Eksistensinya kan? Iya, berarti kau Iya, mengiyakan substansinya. argumen Bang Jibril. Sebentar. Iya, Anda sudah mengiyakan argumen Bang Jibril. Betul, substansinya. Gini. Kita kan tadi kan kosakata yang dipakai Bang Jibril itu kan substansi, Pak Ustadz. Bener ya? Ya, sama begini. Substansi. Ketika Anda mengiyakan bahwa tulisan Anda itu bukan Anda, berarti Anda mengiyakan bahwa firman Tuhan itu bukan Tuhan. Dalam keberadaan tulisan itu bukan saya. Tulisan itu yang menulis tapi saya, gitu loh. Yang dibahas adalah justru eksistensi keberadaannya. Sebentar Ketika Anda menulis sebuah tulisan, apakah tulisan itu adalah Anda? Ya, tulisan itu bukan saya. Nah, terus kenapa? Ya sama si Firman tadi, Bang. Nah, kenapa ketika Gini loh, kita teman-teman. ganti objeknya? Sebentar. Kenapa oke. ketika kita ganti objeknya? Apakah firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Tuhan Anda tiba-tiba. Tuhan. Kok berubah? Standar ganda namanya itu, Bos. Aku ulang sekali lagi, teman-teman. Aku ulang sekali lagi ya. Oh iya, Boleh ya, teman-teman ya, supaya nggak salah ya. Ini kalau main catur ini udah stagnan. Oke. Bener lagi. Aku Nah, lanjut. Oke, aku adalah aku, ya. Artinya aku tidak terhampiri, setuju? Karena aku lagi di Surabaya dan kalian teman-teman nggak tahu nih di mana nih. Tuh. Oke, setuju Yes. ya? Yes. Oke. Kemudian aku adalah aku ini, yang Katolik ini, mengetik di bawah ini. Halo bro, ketikanku. Apakah ketikanku itu berasal dari aku? Ya, Yes. Dan ada nama Katolik di situ. Oh iya, Katolik emang hujat tuh di bawah tuh, bener ya? Itu tulisan abang. Tulisan bukan abang. saya. Dan itu bukan eksistensiku ya, substansi secara Ya, substansi bukan ya. abang. Bukan Itu saya. tulisan abang. Ini berbicara masalah penjelasan pribadi. Kemudian ketika saya bersuara dan kalian dengar, oke, apakah itu suaraku? Ya, suara abang, bukan Tapi abang. suaraku itu bukan aku, bukan? Betul. Karena secara substansi yang kalian dengarkan hanya suara satu, Betul. yang kedua tulisan. Betul. Dan sesungguhnya aku sebagai sang sumber di sini, aku adalah aku, ya. Ketika kalian mendengar suaraku, apakah itu bukan aku? Bukan, itu tuh suara abang. suara Abang. Bukankah itu aku? Bukan, itu suara abang. Loh, Suara Bang. jujur dong. Bang, iya dong, itu suara abang dong. Kalau itu oknum lagi, abang mau jadiin itu Sebentar. oknum. Suara Jangan abang itu panggil- oknum. Jangan panggil aku abang, panggil aja aku Katolik. Salom, Apakah bang, suaraku salom. itu, oke shalom. Apakah suaraku yang kedengar itu suara siapa? Suara bang salom. Jangan pakai abang, shalom. Iya, Itu suara salom. Tetapi Oke. bukan berarti suara yang kami dengar itu adalah Salom sendiri. Pinter, Bang. gitu loh. Jadi secara substansi, suaraku itu bukan eksistensiku yang ada di Surabaya. Ya, tulisanku pun itu bukan tulisanku, bukan eksistensiku yang ada di Surabaya. Tetapi itu penyataan diriku dan kalian mendengar. Sekarang saya tanya, apakah suara dengan tulisan itu sama? Beda. Secara substansi, apakah Beda. suara dan tulisan itu dengan saya di Surabaya, apa substansinya sama? Beda. Tapi apakah suara dan tulisan dan saya itu adalah shalom? Beda. Ya. Beda sih, gimana? Beda dong, itu tulisan Ya, salom bukan salom. Oh. Ya shalom lah. Ya Allah, segininya mau musrik, mau nyekutuin Tuhan. Oke, Kak Paksa. DRD.
Udah ya, itu Bang untuk keadaan. Enggak, tapi kalian sadar kan? Kalian musyrik? Kalian sadar kan? Enggak dong. Musyrik aja bukan paham. La haula wala quwata illa billah. Musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan. Nah, di mana aku di sini mengajarkan menduakan? Apakah ketika menyekutukan? Sebentar. Ketika si Kak Darni atau Bang Jibril di layar HP kalian ada suara berkedip-kedip di situ, itu shalom bukan? Bukan, ini nggak ada urusannya ke sono lagi. Musrik Bang, soal musrik. Enggak lah, itu shalom. Enggak, ini soal musrik dulu. Enggak, abang paham nggak? Abang paham nggak? Musrik itu artinya apa? Si shalom itu tulisan si Tapi shalom. apakah tulisanku itu adalah penyataanku di Surabaya? Udah balik lagi, Bang. Bukan, gitu Bang, Bukan, berbeda. Bang. Iya paham. Abang tahu nggak Bang musrik? Menyekutukan Tuhan. Menyekutukan Tuhan. Jadi liurnya Tuhan abang Tuhanin, utusannya abang Tuhanin, rohnya abang Tuhanin, anginnya abang Tuhanin, semuanya abang Tuhanin. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Namanya musyrik. Sebentar. Di mana saya menyekutukan? Contoh nih, saya lagi di Surabaya, di mana tempat aku nih di Arsi misalnya, contoh ya. Aku di tempat aku yang tidak bisa dihampiri. Contoh, karena teman-teman ini kan di dunia online. Oke. Nah, ketika kalian yang tidak mengenal saya di Surabaya, tapi kalian mengenal visualku di sini dan suaraku di sini. Apakah itu musyrik? Enggak, yang musyrik itu saya. Ini profil abang nih, komenan abang nih, itu abang semua. Itu abang semua. Itu saya menyekutukan abang, paham nggak? Di mana saya menyekutukan? Ya itu yang abang lakukan sama Yesus sama bapaknya. Enggak dong, sekarang contoh nih, Bang Kak Diarni nih. Kak Diarni, ketika kau mengatakan Katolik yang visual ini, yang di sampingmu ini adalah Katolik, apakah kau menyekutukan? Enggak lah. Ketika enggak, ini kita analogin aja, kita analogin yang gampang tadi. Bang Salom. Oke. Bang, abang gue kasih rumah. Gue kasih duit, gue kasih makan, gue kasih listrik, gue kasih internet, gue kasih semuanya, Bang. Abis itu abang makasihnya sama tukang gojek yang nganterin makan, makasihnya sama tukang bank, teller bank yang ngasih abang duit, makasihnya sama tukang listrik yang bersihin AC. Aku jawab. Abang gali ladap nggak? Kurang ajar nggak? Abang makasihnya sama orang itu bukan? Tapi abang nggak makasih sama gua. Coba gali ladap nggak nih? Masalahnya kan Bang Jibril nggak ketemu sama aku. Ya kan? Buat apaan lo ketemu sama gua? Itu kan lo di bawah gua ngidupin lo, napas lo aja gua yang ngasih, ngapain lo ketemu gua? Karena kita nggak bisa ketemu, makanya aku bilang terima kasih Pak Grab yang sudah memberikan. Jadi musyrik. Nah, jadi abang menyekutukan saya sama Grab. Bentar. Paham nggak? Sebentar, nggak bisa. Abang menyekutukan saya sama Grab. Enggak, udah paham nih, udah paham dia. Dia udah paham. Grab itu abang menyekutukan saya sama Grab. Bentar Bang Jibril. Grab itu bukan abang. Abang nggak punya hubungan sama si Grab. Jelas. Abang ada hubungan sama Grab ketika abang memberikan uang sama Grab. Begitu kok pakai aplikasi ini apa segala macam. Kenapa lo nyembahnya? Kenapa lo terima kasihnya sama si Grab itu? Nggak makasih sama gua doang. Kurang ajar nggak lo? Tidak, kalau gitu kirimlah dulu GoFood ke pakai SoFood. Coba DM alamatnya biar gue kirim kopi ke apa ke. Shalom. Iya, selamat siang. Selamat siang. Shalom. Assalamualaikum. Thank you Bang Jibril, nanti aku renungkan lagi perkataanmu. Silakan lanjut Bang Grasekot. Enggak, itu namanya menyekutukan Tuhan, Bang. Saya aja yang ada oten Bang, sini, udah nanti aja. Iya, Bang, saya aja yang ngasih abang hidup ini apa segala macam. Kesel abang terima kasih sama orang, bukan sama saya. Gimana Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Bang? Abang nyembah makhluk lain, bukan nyembah dia. Oke, kita sambut Bang Gresot. Tapi mantap ini Bang, mantap ini Salom ini, mantap, luar biasa Salom. Lanjut Bang Gresot, nanti aku renungkan Bang Jibril ya. Silakan Bang Gresot. Shalom. Ini kayaknya menyembah Yesus yang dibangkitkan oleh Allah ini kayaknya, bukan? Ini Bang Katolik bukan Kristen, ini agamanya apa ini? Ya Katolik bukan Kristen. Tidak, abang itu Kristen apa Katolik? Oten. Katolik. Ya, maksudnya saya kan ingin memitigasi dulu. Gini, jelas saya kebetulan juga beragama Katolik ya.
Wah, sesat di neraka ini, Bang. Sudah, Bang, neraka ini. Waduh. Nyembah patung ini. Nah, itu. Enggak bercanda. Kalau kami di rumah Katolik sering begitu, Iya, bercanda kita itu. juga bercanda kok. Oke, lanjut, Bang. Jadi dalam doktrin iman yang saya anut, Allah itu adalah misteri sebenarnya. Mampus. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kealahan, keilahian, berarti kita berbicara tentang sesuatu misteri yang sampai kiamat tidak akan pernah tuntas dan selesai. Jika doktrin Tritunggal itu sudah jelas, komplit dan mudah dijelaskan, maka dengan sendirinya Allah sudah tidak memiliki sisi misteri lagi. Dan ketika dia tidak memiliki sisi misteri, dengan demikian Allah tidak menjadi Allah lagi. Sebenarnya gitu aja. Nah, mengapa di dalam kekristenan itu Allah itu harus disebut Tritunggal? Itu karena Allah di dalam pandangan atau perspektif iman kekristenan, Allah adalah roh sekaligus Allah adalah kasih. Jika Allah adalah roh, maka manifestasi roh tidak dapat dilihat, tetapi manifestasi yang di dalam diri keilahian atau roh itu yang ditampilkan, dinyatakan di dalam diri anak manusia. Maka barang siapa yang melihat anak manusia, dia telah melihat Bapa. Karena tak seorang pun dapat melihat Bapa. Allah adalah kasih, menunjukkan bahwa dalam diri Allah terjadi realitas hubungan kasih antara dirinya sendiri. Dan ini tidak mungkin terpenuhi apabila itu Allah pure hanya satu entitas pribadi. Karena kasih mengharuskan satu sama lain saling memberi dan saling menerima. Nah, jika Allah bukan kasih, maka Allah tidak mungkin menciptakan. Karena hanya kasihlah yang menjadi kreator utama atau pemicu utama Allah menciptakan sesuatu di luar dirinya. Nah, ini menjadi dasar pertimbangan kekristenan sehingga menganggap bahwa pada prinsipnya Allah adalah Allah Tritunggal. Kenapa sampai demikian? Itu baru dipahami, doktrin itu baru dipahami ketika penyataan dirinya, kehadirannya itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus 2000 tahun yang lalu. Sebelum itu, umat perjanjian lama tidak mengenal Allah secara baik. Allah hanya hadir melalui tulisan yang ditulis melalui jari-jarinya, misalnya oleh Musa di gunung Gunung Horeb atau gunung apa itu. Oke, gini Bang, saya boleh analogin nggak Bang? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Bani Israel itu nggak pernah turun-turun? Ini saya analogiin ini untuk Bang Salom juga. Bang Salom masih ada kan? Aman, aku pantau terus kok Bang. Kalau saya bilang sama abang-abang di sini, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu Bang? Di rekening abang ada 2 triliun, saya nggak tahu. Tapi abang percaya atau tahu? Kalau tahu dan ini saya berarti tidak analogi percaya sampai dinyatakan. Artinya engkau nggak beriman lagi nanti ujung-ujungnya nih si Katolik. Coba saya kasih tahu abang nih. Di rekening saya ada 2 triliun. Abang. Ya. Saya kasih tahu abang nih, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya apa tahu Bang? Percaya kalau nggak dilihat. Lama Percaya kali. kalau nggak dilihat, mantap. Bentar. Enggak gitu. Enggak sesimpel itu. Bang Gras coba. Kalau percaya dan tidak percaya, saya absurd, saya abstain. Oke, Nanti kalau enggak yang saya saya tanyakan dilihat, dari Bang faktanya saya kasih tahu Abang, Bang di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu atau nggak percaya? Saya bisa tahu kalau saya memiliki akses untuk mengecek. Oke, berarti Abang nggak percaya ya? Dan Abang nggak tahu ya? Saya boleh percaya dan boleh tidak percaya. Mantap. Habis itu saya kasih tanda-tandanya Bang. Saya kalau Desember ke Perancis Utara, habis itu kalau Februari saya di Aussie, habis itu kalau bulan Maret, bulan Juni saya di Jepang, rumah saya mahal, mobil saya mahal dan segala macam. Kira-kira Abang percaya atau tahu Bang? Di rekening saya ada 2 triliun. Melalui tanda-tanda maka saya bisa menarik kesimpulan bahwa hampir mendekati pernyataan realitas, antara pernyataan dan realitas mendekati kemiripan. Maka saya kemungkinan percaya.
Kemungkinan percaya. Kemungkinan. Ya. Kalau Habis itu kalau pinjol gimana Bang mau percaya coba? Kita kan nggak tahu. Berarti saya nipu kan? Ini dari yang fakta-fakta yang saya kasih tahu aja. Nah, tiba-tiba saya bawa abang ke bank, di tellernya ditunjukin rekening koran saya bener ada 2 triliun. Itu abang percaya atau tahu, Bang? Nah, sekarang saya di samping saya percaya dan saya juga sudah tahu. Untuk apa saya perlu abang percaya? Abang udah tahu. Begini, ketika saya mengetahui sesuatu, maka pengetahuan itu menimbulkan kepercayaan saya. Loh, Bang? Begini narasinya Bang Jibril itu Bang Graskot. Jadi kau gimana kau mau jadi orang yang percaya kalau udah dikasih tanda-tanda tapi kau nggak percaya gitu loh. Nah ketika nanti Allah sudah kalau datang, udah dilihat, itu namanya bukan percaya lagi. Bukan gitu percaya loh. lagi. Itu udah tahu namanya. Sekarang abang bilang abang ganteng. Saya percaya abang ganteng. Oke. Logika ini akan saya balik. Tapi detik saya lihat abang ganteng, saya nggak percaya lagi abang ganteng. Saya tahu abang ganteng. Bang Jibril, bentar. Aku mau lihat dia. Orang Katolik mau bilang analoginya dibalikan. Coba silakan. Sekarang saya balik. Jika pada prinsipnya dalam misteri ilahi yang tak tersentuh atau tak tergapai itu, kita berada gini. Di dunia ini ada begitu banyak keyakinan beragama. Dan semua keyakinan beragama didasarkan pada keyakinan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Nah, ketika suatu hari kita mati semuanya, dan kita dihadapkan pada suatu realitas yang kita sebut ketika kita sudah melihat rekening dan melihat secara langsung, kira-kira dari semua orang yang tidak percaya, yang percaya ini, komplain. Nah, Tuhan, komplainnya? ya, komplainnya gini. Seandainya dari dulu kami tahu bahwa engkau adalah Allah yang benar, atau engkau adalah pemilik rekening yang benar, seharusnya kamu sudah menunjukkan dirimu supaya kami tidak bingung. Apakah kami harus menyembah dewa ini, atau ilah ini, atau ilah ini? Oke, Bang, kalau abang bilang abang ganteng, saya percaya abang ganteng tanpa melihat abang. Itu namanya saya percaya sama abang. Namanya iman itu Bang, supaya dia ini. Iya, percaya itu iman, ya, percaya itu iman. Tapi detik saya ngelihat abang ganteng, nilai percaya, nilai iman itu udah nggak ada, Bang. Makanya di dalam Islam, detik kita meninggal, detik kita ketemu Allah, detik kita dibangkitkan, iman itu udah nggak perlu lagi, Bang. Udah nggak ada nilainya, Bang. Makanya dinarasikan dalam Al-Quran, orang-orang kafir yang nggak percaya Allah, ini akan minta 1 detik balik ke bumi untuk percaya, Bang. Ya. Karena untuk percayanya, Bang. Karena detik saya lihat, Bang, nilai percaya itu udah nggak ada, Bang. Sama seperti abang saya udah tunjukin 2 triliun di rekening saya. Habis itu abang nurut omongan saya udah nggak perlu lagi, Bang. Karena abang udah tahu bukan percaya sama saya. Oke, Bang Jibril, sebenarnya percaya abang udah nggak ada nilainya untuk saya. Ilustrasi Bang Jibril ini sebenarnya udah menampar saya juga, udah menampar Bang Raso. Contoh begini, ketika kau sudah melihat Yesus, apakah kau masih bisa dikategorikan percaya? Kan gitu kan? Gitu Bang Jibril ya? Katanya Tuhan sudah dilihat nih, tuh Bang Gras. Ketika kau sudah melihat itu, apakah kau perlu bisa dikatakan lagi harus percaya? Karena kau sudah melihat. Premis pertama yang kita lanjut. Penjelasan saya, premis pertama saya itu adalah, ya, sekalipun gini, premis pertama itu mengatakan kita sudah melihat, sekarang saya tanya, apakah dengan apakah dengan kehadiran Kristus, Tuhan Yesus, apakah sudah menjelaskan bahwa semua orang percaya hari ini? Dengan ada gambarannya, Bang. Ini suara siapa ya? Saya? Iya, suara abang. Maaf. Aman, Bang. Gak apa-apa kok, nggak terlalu terganggu. Suara Din, bukan saya. Suara Din Islam, Bang Din. Oh iya, Bang Din. Iya, balik lagi ke tadi. Lupa. Tadi sampai. Detik Tuhan ada gambarannya, Bang. Bang Grace, siapa namanya ini? Iya, Bang. betul. Ya. Bang Gras. Ya. Detik Tuhan bisa digambarkan, Bang, itu udah hilang nilai iman abang. Kenapa, Bang? Sekarang saya tanya hal yang simpel aja, Bang. Abang pernah lihat nggak berhala Tuhan Yesus, Bang, atau berhala bapaknya Yesus? Saya nggak pernah melihat berhalanya sih.
Kenapa kira-kira Bang? Bapaknya Yesus nggak ada berhalanya? Karena disebut dengan berhala itu apabila kita menyembah sesuatu yang ternyata bukan Tuhan. Oh bukan Bang. Berhala itu gambaran Tuhan Bang. Ya, saya saya nggak bisa juga Bang. Saya buka aja ininya. Ini saya buka ya kamusnya ya. Ini definisi berhala, udah definisi berhala gitu loh, udah gitu aja. Ini definisi berhala secara KBBI ya. Ya. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhala. Mau KBBI Bang, nggak mau KBBI, aku maunya Yahudi. Di mana? Tunggu dulu, berhala dong. Patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Patung dewa. Sekarang saya tanya, patung Yesus itu berhala bukan? Bukan dewa itu Bang. Enggak, sebentar. Ini kita enggak paham logikanya ya, Bang. Bang Kristen lah, jangan bukan Bang Katolik. Bang Kristen ini enggak paham logika. Gini, yang Bang Jibril tadi arahkan, itu menyatakan bahwa... Izin Bang, suaranya kayaknya kecil Bang. Ya, lu seorang minoritas, kau kayak nggak niat kau menyampaikan. Gimana sekarang? Ya, udah meninggal. Orang sini teriak-teriak, kau berusaha orang untuk dengar. Mencret, macet. Nah, enak nggak digituin? Nggak enak ya. Lanjut Bang. Jadi bagi pendekatan perspektif dari sudut saudara saya ya, Bang Jibril, patung Yesus Kristus itu adalah apa ya tadi istilahnya? Berhala. Tetapi bagi saya sebagai orang Kristen, karena saya meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka patung itu adalah manifestasi. Tidak bisa, saya Kristen, kau Katolik, beda kita. Manifestasi. Tunggu Bang. Mantap. Berarti gambaran Tuhan ya? Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung. Iya. Menyerupai apapun di dalam. Tunggu. Nih, aduh. Enggak, Bang Gras. Menyembahnya. Ini Bang Gras biar tahu, Bang Gras. Bunda Darni ini membaca kitab suci terlalu pendek jadi. Enggak, iya, makanya tunggu sebentar daripada kalian ribut dulu. Bang Gras mesti tahu dulu, Bu Darni ini dia Advent. Saya tahu Advent itu anti ini. Sampai habis itu kau membidat-bidatkan Advent, kau yang bidat. Biarkan kami dulu, biarkan dulu Bang Jibril. Kau kusikat kuriba-riba kau di sini kau. Begini. Kekristenan itu udah di sini, di mana Tuhan ajarkan cium kaki patung itu? Di mana ajarkan? Di mana ajaran itu cepat? Di mana ajaran itu cepat? Kau kuriba, kau sini Katolik. Di mana juga Tuhan ngajarin salib-salib itu Bang? Sudah Bang Jibril, urusan kita nanti. Ini dulu kusikat dulu kau. Gimana? Oi, di mana ajarannya kau disuruh cium-cium kakinya Maria? Ya kan? Sekarang saya tanya, di mana ajarannya bahwa harus percaya sama 66 kitab itu? Enggak usah bawa ini kau. Kitab. Kamu ini sudah kau tunjukkan aja di dalam ajaran kita ya, jangan membuat bagimu patung. Itu karena patung ke zaman Orde Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Jadi makanya maksud kau mengambil Perjanjian Lama, patung-patung penyembahan Baal-Baal itu. Nah, inilah saya bilang. Makanya saya pernah bilang begini, mengapa bidat itu perlu dibumi habiskan? Kenapa ada purgatori? Di mana ada ayatnya purgatori? Kedua, ya, di mana adanya ayat purgatori? Ya. Sekarang saya tanya. Tadi patung, sekarang purgatori. Kalian inilah yang bikin teman-teman saudara-saudaraku yang Muslim jadi salah sangka dengan Kristen. Memang bidat kalian itu. Biar kau tahu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Pribadi. Ini gini Bang Salom. Bang Salom ini agamanya nggak ada kalau nggak ada Katolik. Udahlah Bang, kau bantu dia, kau berkompor lagi. Bukan. Kalau nggak ada Katolik, Protestan itu nggak ada loh. Iya, kehadiran Lucifer. Sebentar. Jadi tahu diri lah sedikit. Jadi tahu diri lah sedikit. Katolik ini main klaim pertama ya. Sebelum ada Katolik, Ortodok pun sudah ada. Makanya bilang tadi Ortodok itu Rasul siapa namanya Markus ya. Ortodok itu sudah ada. Mereka ada sosok menganatema. Kenapa kamu nggak Ortodoks?
Kenapa nggak jadi ortodok? Saya ortodok nih, jalan ortodok nih. Mau jadi ortodok ini. Tapi masih Protestan. Gitu. Masih Protestan ini, jalan ortodok ini. Protestan mau ke ortodoks apa namanya? Protein? Apa gimana? Bukan, namanya itu murtad. Bu Darni gimana itu Bu Darni itu? Bang Shalom itu. Enggak. Bu Darni kan Advent, jadi saya paham beliau. Beliau itu memperjuangkan perjanjian lama. Jadi kekristenan atau keilahian Yesus Kristus itu masih perlu disokong dengan kebenaran perjanjian lama. Berisik Katolik, pokoknya kau nyembah patung udah. Enggak gitu. Kau nyembah patung. Enggak. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke tadi. Berarti nilai iman kalian tuh nggak ada ya berarti karena kalian udah bisa melihat Tuhan itu sendiri dari gambarannya, dari lukisannya dan seterusnya. Oh itu Katolik aja Bang Jibril, bukan kami. Ya. Jangan sama-sama kan lah. Betul. Ya, jangan sama Itu kekatolikan. Itu cuma Katolik Begini, doang Bang. itu. Bang Jibril. Tunggu. Jadi Bu Darni sama Bang Salom nggak setuju sama Nggak gambaran setuju, Yesus. Nggak setuju. Bukan kami yang bilang gitu, hukum Elohim yang kedua. Betul. Mampus. Jangan membuat bagimu patung. Enggak, ini kok bisa satu kitab Tuhannya 3 gini? Coba kasih tahu saya deh gimana sih caranya? Manusia kan ada yang beban. Gimana sih? Manusia Satu ini kitab ada- bisa beda-beda Tuhan nih. Bang Jibril, kutanya kau memang jadi kompor betul memang kau. Bukan Bang. Ulah beli kau kompor kau memang. Ini urusan Ini urusan akibat- dapur kami. Ini urusan dapur Ya, kami. ini dapur kami. Kau sama Ya, melo bukan kau. kompor. Bukan kompor. Benar kok. Cie merasa Benar. terdukung. Cie merasa terdukung. Benar. Cie. Itu benar. Bang Jibril Enggak saya karena dukung. Oh, karena itu dari membingungkan. Katolik ini menurut saya dari semua denom kalian Katolik sama Ortodoks yang paling jelas sejarahnya. Kayak begini Bang Jibril ya, berbicara tentang sejarah ya. Katolik ini main klaim sebenarnya ya satu. Yang Bukan kedua, main klaim. sebentar dulu, orang lagi narasi sebentar. Iya, sebentar. Bang Jibril tolong tampilkan KGK 841, boleh nggak? Boleh, Apa tuh? tampilkan aja. KGK Tampilkan Bang Jibril, KGK. 841. Karena begini, orang Katolik mengklaim apa? Diklaim dia, Tuhannya dia sama kayak Tuhannya Islam. Jangan mau. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun betul. rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Tuhannya sama Bang, mau lu Bang? Tuhannya sama Bang, mau? Kutanya lu, Saya jelasin bener, ya. Bang Jibril tak mau Tuhannya sama? Enggak ada. Iya nggak mau lah. Ngaku-ngaku Boleh saya Katolik. jelasin, boleh saya jelasin. No. Kau itu menyamakan Gini. Tuhanmu sama teman-teman Islam. Ya kasih jangan Boleh. tadi lo oke, bilang oke, Bang oke. Ardiansah menguasai, sekarang Oke. lo menguasai. Coba Oke, sorry. Lanjut Bang. Rasa sorry ya, sorry. coba gimana? Oke, saya jelasin ya. Pada prinsipnya, kami dalam iman Kristen Katolik, ya, kami percaya bahwa hanya ada satu Allah. Hanya ada satu. Pada pendekatan epistemologis, Allah dipahami oleh masing-masing pribadi. Nah, di sini yang kita berbeda. Tapi kalau ketika kita berbicara secara ontologis, Allah pada prinsipnya satu. Nah, karena Allah pada prinsipnya satu dan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia, dan mereka yang berupaya mencari keselamatan dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan kepenuhan hati, kita menganggap bahwa pada prinsipnya ingin dirangkul, ingin diperkenalkan kepada Allah yang benar. Masalahnya sekarang, jika hanya berdasarkan kemampuan, ibaratnya gini loh, kenapa kami di Katolik itu menganggap bahwa sangat penting kekristenan, sangat penting Kristus Yesus di dalam keselamatan. Karena pada prinsipnya ciptaan pertama rusak. Ciptaan pertama rusak itu dan perlu dipulihkan oleh pribadi yang baru. Pemulihan pribadi melalui Kristus Yesus ini. KGK 841. Maaf memotong Bang. Sorry nih. Saya KGK tahu, 841. tapi kan searah. Sebentar, aku tanya. dasarnya Aku tanya. dulu. Tuhanmu siapa Bang? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Jawab. Bapak. Oh, bukan Tuhan Yesus Tuhanmu. Tuhan Yesus juga Tuhan saya. Aduh, berarti 3 Tuhanmu. Ya itu Musrik. tunggal.
Musyrik kau berarti. Musyrik. Sama, kau juga musyrik. Oh, aku musyrik juga ya. Oh, sorry aku Nggak nyampe. aku nggak sadar. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Robbi. Begini Bang Ras, gini ya, sorry nih. Nanti saya jelasin kenapa Nggak ada bisa. tiga Allah itu relasi yang proper unik name. itu. Allah itu proper name. Jangan kau sama-samakan dengan Tuhan-Tuhannya orang-orang Kristen. Itu Ya. jika Anda menganggap Allah ada proper name, tapi kalau sebentar. Allah di dalam Kristen itu bukan open, Allah. tapi itu adalah Nah predikat. iya, sudah beda berarti Allah dalam kekristenan itu bukan proper name, ya kan? Sedangkan di dalam teman-teman Muslim itu proper name, itu nama Tuhan satu-satunya. Masa satu-satunya Tuhannya Islam kau samakan dengan Tuhannya Jadi Kristen? Kristen itu nggak punya nama, cuma kita disuruh memanggil sebagai Bapak. Loh. sebutan Nah Bapak ini saja. menghujat ini, nggak boleh gitu. Tuhannya Islam ya Tuhannya Islam. Jangan kau sama-samakan dengan Tuhan Kristen. Kalau Tuhan Kristen itu satu yang dibagi jadi tiga. Ini logika dasarnya. Nah, dia ngaku Tuhan dia satu jadi dibagi tiga. Biar puas Bang Jibril. Tuhan kok dibagi-bagi Bang, gimana sih? Kau tanya Betul Bang. gini. Karena begini Bang, karena si Gerson ini dari tadi Memang kalau logika dasarnya sudah cacat gini. Sudahlah, kau nggak usah bahas tentang Tritunggal. Aku paham juga kok. Maksudku begini loh. Kau gini loh. KGK 841 yang ku kejar dari kau teman-temanku yang Katolik. Kenapa kau samakan Tuhan Islam sama Tuhan yang Katolik? Coba. Kenapa KGK Saya itu jelasin dirumuskan tadi. seperti itu? Saya sudah jelaskan Allah tadi. di dalam KGK itu kan bukan Kalau berpikiran proper name, sempit itu berada di bawah generic name. keranjang, Astaga, begitu cara udahlah. berpikirnya. Tapi kayak kita berbicara tentang universalitas, ya Allah sebagai kasih, kita berbicara seperti itu. Jadi dalam kekristenan hanya Allah di dalam kekristenan, terutama Katolik saja yang mempercayai bahwa Allah itu adalah kasih. Dan Allah merangkul semua orang, baik yang mengenal ataupun tidak. Deh gini Lalu deh. tiba-tiba datang Anda, mengklaim kebenaran Anda secara pribadi. Nggak, gini. Enggak, gini Bang. Kesalahan Anda gitu. Iya, enggak, ini emang kebiasaan ini kafir-kafir selalu nyalahin satu sama lain, emang biasaan gitu. Jadi gini. Saya Jibril. Kau bilang. iya, kafir itu kan artinya tidak menutup diri terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kebenaran pun bersifat Kebenaran, itulah kafir. enggak, kebenaran itu bersifat absolut, Bang Keras. absolut. Permasalahannya sekarang setiap orang berpikir tentang kebenaran dirinya. Nah, itu bukan kebenaran, Bang. Itu namanya perspektif. Aduh, atau siapa lagi yang kena pelanggaran ini? Astagfirullah, Bang Katolik. Selesai dia kalau akunnya kan. 3 akunnya habis di sini. Dia pelanggaran loh. Nggak repot. Dia Jangan memang bagus-bagusnya repot. dari tadi kok bicaranya gimana sih? Oh, Sini kurasa kan nggak ada yang menghujat. menyerang Katolik tadi Tolong kali. teman-teman yang ada di bawah, tolong jangan nge-report lah. Kalau kalian Ya. tidak suka room ini, tinggalkan. Betul. Karena Betul. komal Ini kan kita ini kita- adalah kita komal diskusi. edukasi, ya. Betul. Bang Katolik, Ibu Darni dari tadi pagi dia di atas. Adakah kami menghujat mereka? Kan enggak. Karena komal kita ini murni komal edukasi, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tolong jangan nge-report lah. Kasihan teman-teman kita yang di-report seperti itu. Lanjut. Ya. enggak, kita balik Ini lagi gini. ke substansinya tadi, Bang Keras. Iya. Diskusi awal aja, Substansi, diskusi awal. iya, substansi kita. Abang tahu nggak kenapa Tuhannya Yesus atau Bapaknya Yesus nggak ada berhala? Yang disebut berhala itu apabila sesuatu yang bukan Tuhan disembah sebagai Tuhan. Kan. Karena kalau Tuhannya Yesus atau Bapaknya Yesus ada berhalanya, apa bedanya dia dengan berhala-berhala Ini, lain, Bang, Bang? saya jelasin dulu logika dasar. Nggak, abang pahamin dulu tuh. Ya, Kalau ada berhala Bapaknya Yesus, kalau ada berhala Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya dia dengan berhala-berhala lain, Bang? Itu yang membedakan Tuhan yang tidak terlihat sama Tuhan yang terlihat, Bang. gimana cara jawabnya ya? Nah, Ini Bang, saya jelasin ya, pelan-pelan. Yang disebut berhala, saya lepaskan dari KBBI itu kan penerimaan secara umum aja. Segala sesuatu yang bukan Tuhan yang disembah sebagai Tuhan itu disebut berhala. segala sesuatu. Saya sebagai ya. Gimana? Segala sesuatu. Segala sesuatu yang disembah sebagai Tuhan yang bukan Tuhan itu berhala. Boleh saya koreksi, Bang? Boleh. Berhala itu oknum atau benda yang dituhankan.
Objek buatan manusia seperti patung Enggak. atau Oh enggak mesti Bu, enggak Bu Darni, Bu Darni. Penting daripada Bu Darni. Tuhan, bahkan menjadi Bu Darni. fokus utama kehidupan seseorang. Itulah Bu Darni. Bu Darni. Oh, ya. Itu sapi di India buatan manusia bukan? Disembah itu berhala. Kalau Berarti nggak mesti benda ya? Bisa makhluk hidup juga ya? Baru masuk di kepalanya pelan-pelan. Memang nggak nyampe. Ya, terus. Jadi gini, sesuatu yang bukan Tuhan yang disembah itu berhala. Sekarang jatuhnya pada sisi epistemologis. Saya sebagai orang Kristen menganggap sesuatu yang disembah di luar dari kekristenan sama menganggap itu berhala. Orang Buddha menganggap sesuatu yang disembah di luar dari Buddha dianggap mereka berhala. Nah, jatuhnya ini pada sisi epistemologis. Paham sampai sini? Paham. Nah, Epistemologis ini berhala. Epistemologi ini kan filsafat hakikat kan? Ruang lingkup kan? Itu, batasan. Ontologis. Nah, karena kita sudah jatuh pada perspektif kita dan menganggap kebenaran pada lingkup yang kita lihat, nah sini kita sudah mulai merasakan bahwa ketika label berhala, kita mendefinisikan berhala itu di luar dari diri kita. Nah ini saya menganggap Bu Darni berhala. Saya menganggap Bang Jibril berhala. Gini, tadi saya udah luruskan Bang. Saya udah koreksi ya Bang. Berhala itu oknum atau benda yang dituhankan. Betul nggak? Oknum atau benda yang dituhankan. Kalau sepanjang dia memang Tuhan sesungguhnya ya nggak masalah. Bukan Bang. Jadi kalau kita lihat di Keluaran 20 nomor 3, Tuhannya Yesus itu ngaku dia Tuhan. Kalau kita buka Al-Quran di Taha 14, Allah mengaku dia Tuhan. Tapi ada oknum di luar sana yang nggak pernah ngaku dia Tuhan, tapi dituhankan. Betul. Berhala nggak itu Bang? Gini. Enggak begitu cara. Betul itu. Berarti oknum atau benda yang tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan berarti berhala ya? Ya, berhala. Izin iklan dulu ya. Teman-teman semua yang ada di bawah. Ya, ini akun Bang Salom ini sudah 3 korban di sini. Jadi saya minta ya kepada saudara-saudaraku yang Kristen, tunjukkan kasih kalian kepada kami. Jangan mengeripot. Sebenarnya juga dari Muslim ya, tunjukkan kepada kami sebagai Islam ya. Seperti itu. Jangan mengeripot teman-teman. Kalau kalian tidak suka tinggalkan. Karena kami di sini edukasi. Kami tidak pernah saling menghujat di sini, ya. Lanjut. Nggak biasa kalau. Thank you host, thank you. Tapi teman-teman sorry ya, satu kali lagi ini akunku yang terakhir mohon. Ini akunku yang agak setengah gede. Aku nggak mau keluarin yang akun yang gede ya. Tolonglah teman-teman, tolong ya. Makanya coba dijaga kelakuannya. Gue kayaknya jarang banget kena ban. Nggak, ini tadi Tuhan yang nggak pernah ngaku Tuhan, oknum atau benda yang nggak pernah ngaku Tuhan tapi dituhankan, itu namanya berhala ya? Iyalah, berhala. Gini Bang, cepat aja kita. Kita cepat jawab aja dia. Berhala. Terus apa lagi Jibril? Gini, Bang Jibril. Di Lukas dan Matius ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, dia mengatakan gini loh, sembahlah aku. Apakah dia Tuhan? Di mana Bang? Jadi gini, menjawab seperti itu kan kita harus memakai logika dasar dulu. Betul. Pakai logika dasar dulu. Nggak bisa mengatakan jika bukan ini nggak boleh gini, nggak begitu cara pendekatan. Betul. Ada premis-premisnya kita mesti bangun. Nah, karena kita sedang menjelaskan dari sisi kemanusiaan kita yang terbatas kepada sisi ilahi yang tidak terbatas. Nah, kalau hanya berdasarkan sisi keterbatasan kita seakan-akan merangkum ketidak terbatasan itu sulit. Betul. Makanya kita menggunakan kaidah-kaidah, kita menggunakan aturan-aturan yang memang harus berdasarkan logika. Logika itu harus menggunakan logika dasar. Betul. Seperti itu. Nah,
sekarang katakan jika dia tidak mengaku, wah itu nggak bisa jadikan logika dasar sebagai pembenaran. Mengapa? Karena iblis pun juga mengaku sebagai Tuhan dan ingin disembah. Di mana itu, Bang? Di Lukas ini mengatakan begini, jika engkau sujud dan menyembah aku, segala sesuatu akan Di Lukas berapa, Bang? Pencobaan di padang gurun, coba lihat. Saya nggak hafal Alkitab. Percobaan di karena saya nggak mau padang pakai Alkitab. Waduh, mau pakai Alkitab. Percobaan di padang gurun itu. Ya, Bang Salom, Bang Salom, izin Bang Salom. Jangan terlalu menyerang Katolik, Bang Salom, karena Katolik ini kayaknya terlalu sensitif. Mohon maaf. Lanjut. Enggak lah. Kami itu open minded, Bang, open minded. Kami nggak tertutup. Karena kami memahami apa menjadi substansi dasar dan siapa yang jadi musuh kami yang sebenarnya. Itu kami paham. Jadi kami tidak akan begini, Bang, begini. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa katakan demikian karena setiap Bang Salom membahas tentang Katolik, 3 akunnya habis di sini. Ini akun keempat, gitu loh, Bang. Gak apa-apa. Kalau lagi aku turun ini berarti hostnya yang repot. Kan saya perhatikan, kalau dia menyerang Islam dia tidak pernah keripot, tapi begitu membahas Katolik jatuh dia. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Ini menarik nih kalau Bang Kras mencoba mengangkat percobaan di padang gurun ya. Iya. Di sini diceritakan, Bang, Yesus dengan penuh Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari, lamanya dicobai iblis. Di sini iblis, bentar ya, kemudian dia membawa Yesus ke suatu tempat tinggi. Pencobaan kedua atau pencobaan ketiga? Kata iblis, nah ini kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberi